tidak dampak dirasakan langsung, tapi 10, 20, 30 tahun ke depan buat anak kita itu sebetulnya gini, kita tidak membedakan antara kelurahan Kebalen, Bahagia, kemudian 7 desa yang lainnya. Ya pada intinya kita secara pribadi ataupun kedinasan pemerintah Kecamatan Babelan sebagai perangkat daerah tentunya menjadi fokus 9 wilayah di Kecamatan Babelan ini ya sama-sama kita ingin memajukan di berbagai sektor di desa ataupun di kelurahan yang ada di Kecamatan Babelan. Tidak ada perhatian khusus buat Pantai Hurib kali ini kita kesini, tidak, karena tentunya kami juga hadir. Mungkin tidak event yang sama, tetapi pasti kita hadir ke Kelurahan Kebalen, Bahagia di event yang lain. Hal yang sama kita sampaikan seperti ini juga yang disampaikan di Pantai Hurib. Demikian. Ya, sebenarnya gini ya, kalau kita berbicara wilayah utara dari Kabupaten Bekasi ini, kita berbicara Pantai Hurib, berbicara Hurib Jaya, Buni. Pantai Hurib ini banyak melahirkan warga-warga cerdas yang saat ini mungkin jadi kepala sekolah, jadi penilik, jadi guru. Ini Pantai Hurib ini dulu menyumbang siswa-siswa berprestasi di level SMP ataupun SMA ataupun SPG. Ya. Pantai Hurib ini SDM-nya ya secara nutrisi di sini memang banyak ikan atau udang. Secara nutrisi sebetulnya Pantai Hurib ini mendukung melahirkan generasi-generasi yang cerdas secara nutrisi. Kemudian karena memang letak geografis, kemudian juga karena kontur tanah dan sebagainya, ini tapi mereka bisa survive juga di tempat yang memang rawan banjir, masih bisa survive dengan sekarang penduduk yang semakin banyak. Ya kita dari pemerintah kecamatan melihat bahwa Pantai Hurib Jaya itu sebetulnya potensi SDM yang sangat bagus. Meskipun agak jauh dari kecamatan 12-14 km dari kantor kecamatan, tetapi SDM-nya ini unggul gitu loh, unggul. Tidak kalah dari Kebalen, Bahagia ataupun Babelan Kota, Kedung Pengawas, Kedung Jaya, Buni Bakti. Ini dua desa terluar katakanlah memiliki potensi SDM yang sangat bagus meskipun jumlahnya tidak banyak penduduknya. Ke depan apabila ada pengembangan di wilayah Pantai Hurib Jaya atau Buni Bakti, saya rasa di sini bisa didukung oleh SDM yang mumpuni. Mereka mungkin masih melihat di Pantai Hurib ini tidak potensial. Nah, justru saya melihat karena ini dekat dengan perairan, air asin, justru di sini dan di Hurib Jaya bisa jadi pengembangan untuk pengelolaan air laut untuk menjadi air layak minum seperti di Jepang lah, katakanlah di Jepang, Singapura. Nah, dengan kemarin di bulan September Oktober kita mengalami kekeringan, sebetulnya apabila pemerintah Kabupaten Bekasi melalui dinas terkait melakukan riset dan menjadi uji sampling di Kecamatan Babelan, layaknya Pantai Hurib ini dengan Hurib Jaya bisa menjadi sampling tempat untuk pengelolaan air asin menjadi air layak minum seperti itu, dan bisa mensupport untuk wilayah-wilayah lainnya di Kabupaten Bekasi karena memang laut kita dan perairan kita mungkin dari Cibal segalanya kalau hanya dipasok oleh PDAM, kapasitas air yang dihasilkan mungkin tidak mampu tersalur, otomatis di Pantai Hurib ataupun Hurib Jaya ini bisa dibuat plant atau pabrik pengolahan air asin menjadi air layak minum. Pantai Hurib dan Hurib Jaya ini butuh dikembangkan UMKM-nya ya. Kalau kita berbicara wilayah Kebalen, Babelan Kota, Kedung Jaya, dan Bahagia, UMKM di sana kan banyak bergerak di kuliner. Nah, di sini, ikan di sini, udang di sini, mungkin karena keterbatasan modal dan kerjasama dengan pihak investor, itu sebetulnya udang-udang yang dihasilkan. Hari kemarin persisnya sempat bermain ke Tengkulak udang. Sebetulnya ketika memang ada
investor yang bergerak di sini, potensi-potensi SDM yang di sini bisa menghasilkan ikan ataupun udang yang baik. Nah, hanya ancaman kita cuma satu, katakanlah banjir dan sebagainya. Nah, itu juga perlu infrastruktur, katakanlah jaring yang layak. Kemudian, toh di Hurib Jaya saja dengan pengolahan sektor swasta di sana udang Panama bisa berhasil baik ya. Cocok di sini antara air payaunya ini cocok untuk udang. Nah, paling untuk investor ini bisa menyiapkan tempat ataupun sarana prasarana yang layak sehingga ketika katakanlah banjirnya di posisi katakanlah semeter lebih ataupun di atas sudah posisi di atas 60 cm disebut banjir, itu tidak terkendala dengan kasus-kasus banjir seperti itu. Nah, saya melihat kalau concern dari Dinas Perikanan apabila di 2024-2025 ke depan bisa menyasar ke sini dan Hurib Jaya, saya rasa masyarakat Pantai Hurib Jaya bisa lebih sejahtera lagi dari sektor ekonominya. Kemarin memang sudah dirintis oleh Hurib Jaya dan mungkin nyebrang sedikit kita ke Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya. Nah, Pokdar sudah terbentuk di Hurib Jaya. Nah, kita kan sekarang nih untuk di katakanlah Pantai Hurib, potensi untuk seperti di Hurib Jaya ada untuk wisata, katakanlah tadi kalau memang di sini akan dibudidayakan udang secara massal, kemudian di situ juga mungkin untuk ekosistem laut yang bagus, mungkin juga misalkan seperti di Bali mungkin ternak penyunya gitu kan. Sebetulnya itu bisa menjadi sektor menarik pariwisata ya. Karena dari 180 desa dan dari 179 desa dan 8 kelurahan di Kabupaten Bekasi ini, masyarakat ketika wisata air selalu beralih ke mungkin Gembong ya, Beting, atau ke Ancol, atau malah ke Karawang. Nah, justru Hurib Jaya dan Pantai Hurib ini beserta mungkin Segarajaya 9 kan, itu kalau dimaksimalkan pokjanya, dimaksimalkan penginapannya, resortnya, itu bisa menyerap wisata. Kita kalau lihat misalkan Umbul Ponggok di Klaten, itu kan karena infrastrukturnya mendukung, mungkin tambah jalan yang diperlebar, sekarang row 5 meter menjadi row katakanlah 7 ataupun 8, masih bisa lah sedikit kita manfaatkan beberapa saluran tersier untuk diperlebar dan jalannya diperlebar. Saya rasa infrastruktur yang bagus, yang memadai lebar jalannya, kemudian perparkirannya, ini potensi wisata ini nggak kalah dengan Karawang, nggak kalah dengan Gembong. Nah, butuh concern dari Dinas Pariwisata, kemudian juga Perkimtanya, mungkin kaitan jalan-jalan di kewilayahan. Kalau untuk jalan dan sebagainya sudah di-cover oleh desa melalui dana desa dan ADD. Untuk Pemdes Pantai Hurib, karena memang potensi di sini adalah potensi perairan, perikanan, dan bukan pada utamanya adalah pertanian seperti di Kedung Pengawas, maka yakinkan di situ aja, fokus di situ, tetap istiqomah di dalam potensi itu. Nah, kemudian kami juga di pemerintah kecamatan sebagai salah satu OPD di Kabupaten Bekasi melihat ini perlu kita kawal untuk investor bisa invest di sini. Jadi yuk sama-sama 2024 ke depan kita sama-sama rumuskan perencanaan di sektor pariwisata, wisata desa, perairan. Insya Allah akan berdampak bagus. Mungkin tidak dampak dirasakan langsung, tapi 10, 20, 30 tahun ke depan buat anak cucu kita itu akan dirasakan manfaat yang luar biasa. Karena 20, 30 tahun ke depan mungkin kita juga wajib mewariskan kepada anak cucu kita ekonomi yang lebih baik dan infrastruktur yang lebih baik. Demikian.